Hey guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini dan nggak nonton video sebelumnya, jadi Ngonten ini ya seperti namanya ya, ngobrolin front end. Jadi bakalan lebih fokus untuk bahas-bahas tentang front end. Tapi seperti yang udah aku jelasin di video intro sebelumnya itu, di sini kita bakal fokusnya itu lebih ke gimana caranya nge-level up skill front end kita. Jadi gak bahas yang apa ya, yang basic kayak getting started to JavaScript dan kawan-kawan, karena aku percaya tutorialnya udah banyak banget. Jadi kita lebih ngebahasnya itu untuk nge-level up skill kita, ngomongin best practice, terus lebih ke fundamental lagi dan kawan-kawan. Aku udah nunjukin juga roadmapnya di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton video yang sebelumnya, bisa cek di link di bawah gitu ya. Oke, jadi di Ngonten episode pertama ini, perdana banget kita bakalan bahas apa. Jadi aku udah memutuskan buat ngebahasnya itu sesuai roadmap ya. Jadi kayak kita bakal pelan-pelan ngelihat semua roadmap itu pelan-pelan naik satu-satu kayak gitu. Jadi biar gak bingung juga nih gitu. Tapi kalau teman-teman nanti di pertengahan nanti tiba-tiba ada yang mau request gitu ya, mau request kayak bahas apa, bahas ini, bahas itu, nanti mungkin akan dibahas juga kayak gitu. Jadi by default kita ngikutin roadmap, tapi kalau misalkan ada yang mau request spesial gitu kan, bahas tentang topik-topik tertentu di front end, itu bisa juga. Oke, jadi di video Ngonten yang pertama ini, di episode pertama, kita bakal bahas single page application dan client-side routing gitu ya. Jadi ya seperti teman-teman tahu lah, single page application ini kan intinya kita cuma punya satu file HTML gitu. Kalau kita pindah halaman ya kita nggak minta HTML baru, tapi kita kayak ngerubah kontennya gitu ya. Ya itu yang kita sebut client-side routing gitu kan. Nah, tapi biasanya kan kita selalu pakainya itu pasti udah datang dari library ya, kayak misalnya kita pakai Next.js udah itu client-side routing, terus kita pakai Create React API udah client-side routing, Angular, Vue dan kawan-kawan itu semuanya udah nerapin si client-side routing. Tapi kalau misalkan kita implement si client-side routing ini menggunakan vanilla JavaScript gitu ya, JavaScript yang tanpa library itu bakal kayak gimana. Jadi kita bakal praktekin itu sambil belajar juga gitu ya, biar kita tahu how it works sebenarnya si client-side routing ini kayak gitu. Oke, langsung aja kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung cus ke depan laptop. Oke, jadi sebelum kita mempraktekkan cara membuat client-side routing menggunakan vanilla JavaScript gitu ya, di sini kita sudah membuat, aku udah buat starter ini lah ya, starter code-nya, tapi ini masih belum nerapin client-side routing, ini masih server-side routing gitu ya. Jadi kalau server-side routing itu apa? Server-side routing ya berarti kita navigasinya itu ada di server gitu ya. Jadi ketika nanti kita pindah halaman, si browser bakal request HTML lagi ke server gitu. Ini aku udah ada dua file HTML, ada index.html sama about.html gitu. Jadi nanti kita coba navigasi dari index ke about, dari about ke index gitu. Nah ini aku coba navigasi dulu. Inspect, terus kita lihat di networknya. Pertama aku bakal refresh dulu. Ini aku pilih yang all, refresh. Nih kelihatan banget ya, di sini ada HTML di sini nih. Nih yang localhost ini ikonnya warna biru gitu ya. Nih kalau aku klik yang doc dia bakal highlight. Nah ini tipenya dokumen karena dia file HTML gitu ya. Nah kemudian ketika aku pindah dari home, aku pindah ke about misalkan. Nah dia ada about.html menandakan bahwa ini ya kita ke halaman about.html gitu, yang ini gitu. Nah kemudian di sini ini udah ada ini juga ya, udah ada tanda kalau misalkan ini baru pertama kali kita nge-visit, jadi statusnya 200 bukan 304. 304 itu kan kalau kita udah visit itu sebelumnya, jadi udah ada caching di browsernya kayak gitu. Ini aku ke home, sama lagi index.html karena di sini filenya itu adalah index.html. Aku ke about jadi about lagi, home jadi index.html lagi, dan ini statusnya udah 304 ya. Artinya kita udah udah nge-visit ke sana, dan ini visit yang kedua, tapi tetap di browsernya nge-detect kalau kita tuh ada request ke server lagi buat minta index.html kayak gitu. Nah, untuk si client-side routing gimana? Nah, kalau client-side routing itu kita gak minta HTML terus-terusan lagi guys. Jadi kalau kita pindah ke GitHub nih, misalkan GitHub nerapin client-side routing ya.
Jadi kita ke network. Nih, misalkan aku dari ini, kita main tab aja lah ya. Aku aku refresh dulu deh pertama kali. Aku refresh dulu. Nah, ini kelihatan nih kalau aku refresh. Wah, ini karena web production banyak banget ya ini ya aset-asetnya. Tapi kalau aku pindah ke doc nih, nah ini kelihatan kalau kita tuh nge-request file HTML ini, si content single page application yang ini ya, pad terakhir. Nah, kemudian kalau misalkan aku pindah ke halaman lain, misalkan dari ini nih aku mau ke issue. Gitu. Nah, di sini nih udah nggak ada request lagi, ini request yang tadi nih. Jadi kalau misalkan aku clear deh nih, ini aku clear dulu, aku pindah ke pull request. Nah, kelihatan banget di sini nggak ada file HTML yang di request ke server gitu ya. Jadi kalau aku filter yang doc pun dia nggak ada. Nah, karena dia client side routing. Jadi yang terjadi adalah file JavaScript-nya itu akan merubah konten atau layout dari page-nya gitu ya, sehingga kita seolah-olah tuh kayak pindah halaman. Nah, tapi kalau untuk data-data pendukungnya, kayak misalkan nih, kita tadi kan klik pull request, berarti kan kita butuh menampilkan pull request yang ada di repository ini. Nah, jadi dia bakal ada fetching ke backend di fetch sini ya gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin yang ini gitu ya. Ya, aku nggak tahu yang mana yang buat ini ya, buat get all list of pull request-nya gitu. Tapi intinya adalah kita bakal request dari si browser, tapi requestnya itu hanya datanya, bukan keseluruhan file HTML. Karena ya kita lihat di doc di sini kita nggak dapat file HTML sama sekali gitu. Kita pindah ke action juga sama. Oh, action ini server side routing guys ternyata. Kalau ke code, oh ini ada server side routing lagi nih. Tadi dari code ke issue. Dari code ke issue gak ada, tapi dari issue ke code gak ada. Kayaknya action ini emang file HTML terpisah gitu ya. Atau dia server side routing di sini tuh. Kelihatan banget di sini new. Ini dia request gitu kan. Karena ini adalah file HTML yang berbeda nih. Jadi dia pindah ke code juga bakalan si server side routing lagi nih. Kalau kita pindah dia bakal minta HTML lagi. Jadi bisa kayak gitu ya. Jadi kayak kadang kita bisa juga ngelakuin yang hybrid gitu. Jadi kalau page tertentu client side routing, page tertentu lagi dia server side routing kayak gitu. Aku tadi bilang server sama server ya. Aku lupa. Intinya server sama client itu bisa digabung. Nah, YouTube juga sama. Ini aku coba di network, ini aku refresh dulu lah ya biar kelihatan. Tuh, ada si file HTML-nya. Ini kenapa 2 ya? Ya, intinya ini ada request 2 file HTML gitu. Kemudian aku pindah dari sini, aku clear dulu dari home ke video. Nah, ini udah gak ada ya, gak ada request lagi. Terus ke live juga sama, oke. Ke playlist juga sama, balik lagi ya juga sama kayak gitu. Jadi ini udah client side routing juga kayak gitu. Nah, itu dia tadi gitu. Jadi kelihatan ya si YouTube, GitHub itu ya client side routing gitu. Kenapa kok banyak web sebenarnya yang kayak gini nih? Kenapa kok banyak web udah nerapin client side routing ya? Karena ya semakin hari kan kita butuh kecepatan ya. Kita butuh kecepatan, kenyamanan. Kita sebagai user ya maksudnya ya. User butuh kenyamanan, user butuh kecepatan. Jadi gimana caranya kita maksudnya browsernya ngobrol sama server itu gak gede-gede data yang perlu ditransfer kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pindah halaman, kita nge-reload seluruh file HTML-nya, padahal yang kita inginkan tuh hanya part kecil dari UI-nya, ya kenapa gak part UI-nya itu kita update dikit pakai JavaScript, data-data pendukungnya baru yang kita minta ke server. Jadi makin dikitnya kita butuhkan gitu untuk request ke servernya kayak gitu sih. Nah, itu alasannya ya, kenapa si client side routing ini populer banget. Nah, sekarang ke topik utamanya gitu ya. Gimana cara nerapin si client side routing pakai JavaScript doang gitu, nggak pakai library. Kalau pakai library aku yakin teman-teman udah pernah cobain gitu ya. Nah, di sini aku mau share-nya itu yang pakai JavaScript aja gitu. Oke, jadi di sini kita kembali lagi ya. Ini aku udah siapin file exercise-nya, ada index.html sama about.html. Jadi di sini ceritanya kita mau coba client side routing ya. About ke home, ini nggak pengen minta file HTML kayak gini nih. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pengen bikin event handler dulu nih. Kita pengen naruh event handler ke
link home sama link about gitu. Nah, caranya kita tandai dulu nih pakai ID gitu ya, biar bisa di get elemen by ID di JavaScript-nya. Ini aku tambahin ID-nya tuh link home untuk yang home. Kalau untuk yang about aku jadiin link about gitu. Link about. Oke. Terus kalau untuk yang H1 aku pengen ganti juga nanti kontennya. Berarti kalau misalkan di homepage ya homepage, kalau ke about ya nanti jadi about page. Ini aku ganti jadi ID-nya, bukan diganti ya, ditambahin title gitu aja lah ya. Ini kayak gini nih. Jadi aku nanti bakal memanipulasi konten-konten dari yang di sini. Oke, nah kemudian kita perlu tambahkan file JavaScript-nya nih di sini nih. Nah, baiknya naruhnya di bawah sini ya. Si script ini biar ke eksekusinya itu di terakhir. Jadi gak ganggu pembangunan parsing HTML-nya kayak gitu. Nah, ini topik detailnya di ini ya guys ya. Di apa namanya? Critical rendering path. Ketika nanti udah bahas performance masih jauh, tapi gak apa-apa lah. Ini aku mention dikit-dikit. Nah, di sini aku masukin source-nya itu index.js. Kita belum bikin file index.js. Ini aku bikin index.js. Boom. Oke. Nah, di file index.js ini aku bakal ngambil semuanya tadi nih. Aku bakal ngambil link home-nya. Ini harusnya dokumen, get element by ID, simple aja ya. Kayak biasanya kita mau DOM manipulation. Ambil dulu elemennya. ID-nya untuk yang link home tadi adalah link strip home. Yap. Ini agak ganggu ya di sini ya. Nah, kayak gini aja. Kemudian ada link about. Aku harusnya copy aja biar cepet. Bentar. Aku udah lama gak pakai keyboard mechanical ya guys ya. Biasanya nggak pakai keyboard di MacBook. Nih pakai di apa namanya? Ini kan layoutnya beda ya. Mirip-mirip. Ini ada komen di sini. Nggak ada komen jadi suka bingung. Link about. Oke. Apalagi tadi? Lihat dulu. Title. Oke, kita ada title. Const title sama dengan dokumen get element by ID. Aku ambil titlenya. Boom. Oke. Jadi yang ingin kita lakukan adalah ketika aku klik link about, aku pengen ngerubah si homepage ini jadi about page. Kemudian aku pengen ngerubah si path-nya itu jadi about.html gitu ya. Nah, jadi pertama aku harus pasang event handler on click di about ini nih, di link yang about. Oke, jadi link about ketika aku klik, nah aku mau ngapain nih? Aku ada pasang function baru. Nah, di sini aku bakal dapet event. Nah, pertama aku bakal mencegah dia itu untuk client side routing gitu ya. Aku bakal mencegah dia buat server side routing. Jadi ketika aku klik about ini nggak boleh server side routing dulu. Aku bakal prevent dia gitu. Nah, caranya itu kita perlu nge-prevent behavior defaultnya dia. Pakai event.prevent default. Save. Oke, ini aku ada di index.html. Harusnya ketika aku klik about, ini nggak ada yang terjadi. Oke, ini aku udah klik ya. Tuh kelihatan ya warnanya di sana. Kalau suara klikannya aku nggak tahu ya teman-teman bisa dengar apa enggak. Tapi ini aku udah klik tapi dia udah nggak nge-request HTML. Meaning berarti prevent defaultnya kita udah jalan. Oke, lanjut. Aku mau ganti homepage itu jadi about page ya titlenya. Berarti title.text content aku ubah jadi about page. Oke, about page. Boom. Save dulu. Kita coba lagi dulu. Make sure ini benar. Kita klik about, boom. Oke, ini about page, mantap. Terakhir, kita mau ganti ini, index.html jadi about.html gitu ya. Nah, untuk merubah path yang di atas ini gitu ya, lewat client side, kita itu merubahnya pakai objek history. Jadi window.history.posted. Nah, ini untuk kita menambahkan history baru gitu ya ke si objek history ini gitu. Nah, jadi ibaratnya kita kayak navigasi ke halaman lain gitu. Tapi kita ngelakuinnya tuh lewat JavaScript, lewat client side. Kita pakai window history ini objeknya, posted.
Nah, ini ada beberapa ada beberapa parameter yang dibutuhin, ada data, unused, sama URL. Nah, ini yang unused ini beneran nggak kepake ya, biasanya diisi string kosong aja. Ini kayaknya bug di desain JavaScript-nya atau kayak gimana. Oke, datanya aku isin dulu aja, karena nggak mau passing data apapun. Kemudian unused-nya ya bisa diisi string kosong, ikut tipenya itu disuruh isi string. Kemudian URL-nya, objeknya bisa berupa string, ya bentuknya bisa berupa string atau objek URL. Ini aku isi string aja. Nah, ini sesimpel bisa diisi about.html sebenarnya itu. Oke, aku save dulu, klik about, boom, tuh. Aku ini lagi ya, dari awal lagi ya. Aku di home, ini aku clear dulu, aku klik about, ini gak bakal ada request ke bawah, nih di bawah gak bakal ada HTML lagi. Aku klik, nah ini gak ada, dan ini berubah jadi about page, dan di pad-nya juga sama, about.html kayak gitu ya. Jadi ini udah jalan nih client side routine kita, sederhana banget. Tuh. Tapi kalau kita refresh, nih aku refresh, ini aman. Nah, tapi kalau kita itu ke klik about lagi, ini bakal request lagi nih tuh. Ini aku klik about lagi tuh, dia bakal minta lagi. Nah, kenapa kok ini terjadi? Karena kalau kita lihat, ketika kita udah ada di about.html terus kita refresh, kita bakal mendapatkan file HTML yang about.html yang ini nih. Nah, kalau kita bukanya yang ini belum ada JavaScript-nya. Nah, berarti gimana solusinya? Apakah ini dipasangin JavaScript juga file HTML yang about? Oh, jangan. Kalau kayak gini ya kita jadinya nge-maintain banyak file HTML. Dan ingat, single page application itu ya file HTML-nya cuma satu gitu. Kalau teman-teman ngoding React gitu ya, ngoding Next.js, coba lihat di folder public-nya itu pasti cuma satu file HTML gitu. Nah, ini kita pengen kayak gitu juga. Ya jadi ya about HTML-nya di-delete. Kita jangan pakai banyak file HTML, pakai aja satu gitu. Si index.html ini gitu. Ya, kita hapus dulu. Nah, ini ketahuan ya problem selanjutnya apa. Ini aku ada di home, aku klik about, dia berubah ke about. Nah, aku coba ke home dulu ya sebelum aku refresh di sini. Aku coba ke home. Nah, ini masih nge-request lagi ya. Nah, kenapa? Karena ya emang kita belum pasang event handler on click yang di home. Ini aku kopas dulu ya. Aku terapin dulu yang di home biar sekalian lengkap. Ini harusnya link home, ketika diklik ya dia bakal prevent default, aku masih mau prevent default. Ini harusnya home page dan ini harusnya home.html. Save. Aku ke about, oke dia jalan, ke home dia jalan, dan ini gak ada request ya, aku clear dulu. Tuh, udah gak ada request lagi ya ke server ya untuk HTML-nya. Tuh. Nah, ini udah aman. Tapi kalau aku refresh ini aku ke about.html terus aku refresh, kok home.html ya? Harusnya index.html. Nah, dia bakal error nih. Ya, dari awal dulu nih biar gak bingung. Oke, kita di slash, kita dapat yang index.html, kita pindah ke about. Nah, nih dapat yang about.html nih. Kemudian kalau aku refresh, nah, servernya error, cannot get /about.html. Ini btw servernya aku pakai live server ya. Nih, kenapa kok kayak gini? Karena ketika kita refresh itu artinya pasti minta HTML ke server, gitu, sesuai dengan path-nya. Berarti kita di sini minta about.html. Ya gak adalah about.html tadi udah kita delete. Kenapa kita delete ya? Karena emang itu esensinya single page application, file HTML-nya cuma satu gitu. Nah, ini tapi jadi error gitu kan. Nah, ini problemnya selanjutnya. Jadi kalau kita nerapin single page application yang sederhana banget kayak gini, kita nggak bisa pakai path-nya itu kayak /about.html, nggak bisa, karena nanti bakal nge-request file about.html kayak gini. Ini nggak ada di sini. Nah, untuk nge-solve problem kayak gini gimana caranya? Kita pakai yang namanya hash routing. Jadi ada triknya biar kita itu ketika nge-refresh kita itu tetap, ini kan tulisnya about nih. Nah, ketika kita nge-refresh, kita pengennya itu tetap ngambil dari index.html gitu kan. Nah, baru nanti kita bakal nampilin path yang sesuai gitu. Kalau kita di index ya bakal nampilkan home, kalau di about kita bakal nampilin about kayak gitu. Nah, ini aku terapin dulu ya triknya ya. Jadi untuk href-nya ini
Kita bukan pakai index.html, about.html, enggak. Nah, kita pakainya itu kayak gini nih. Pagar home. Yang di sini pagar about. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah, jadi ketika kita itu ke apa namanya, ke about gitu ya, atau ke home, nah kita itu nggak bakal pindah file, nggak bakal pindah file HTML, kita bakal ada di file yang sama di sininya nanti. Dan begitu juga di sini, berarti hrefnya akan diganti nih. Ini about, yang di sini itu home ya tadi ya. Nah, ini kalau kayak gini jadinya bingung ya, kayak maksudnya kita harus samain kan, yang di sini sama yang di HTML-nya itu harus sama gitu. Nah, kalau nggak pengen sinkronisasi manual kayak gini, di sini diubah about, terus di sini ngubah manual. Nah, itu kita bisa pakai objek event ini. Jadi event ini akan membawa href. Jadi event target.href. Jadi kita target ini kan isinya nanti elemen si A-nya ini, si A ini punya href. Jadi kita ambil aja event target href. Di sini juga tinggal event target href. Boom. Oke, ini kita coba dulu ya, si hash routingnya ini masih works apa enggak. Ini aku di home dulu, terus aku klik yang about, boom. Nah, dia jadi kayak gini nih bentuknya nih. Nah, ini kan kalau di slash kan berarti kita di HTML ya, masih ya, di HTML yang sama. Kita klik yang home, oke, di home, aku refresh. Oke, kita dapat yang home, tidak not found kayak tadi. Terus aku ke about, ini aku di about nih tandanya nih, aku refresh nih. Nah, dia udah gak not found gitu ya, udah gak yang cannot get bla 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 tadi itu. Tapi kalau aku refresh nih, kita ada di about. Terus ini file HTML-nya slash, berarti kita pakai yang index.html ya, udah benar. Cuma tampilannya masih home page. Nah, kok bisa kayak gitu? Karena kita itu ngerubah tampilan home page, about page, dan kawan-kawan itu ketika ngeklik link, bukan ketika nge-refresh. Jadi ketika nge-refresh dia bakal reset jadi HTML bawaan. Nah, HTML bawaannya apa? HTML bawaannya ya home page. Nah, makanya di sini nampilnya kayak gini nih. Nah, berarti kalau pengen kita solve di sini nih, ya, ketika si JavaScript ini di-load pertama kali, kita tuh harus ngerubah kontennya berdasarkan hash yang ada saat ini. Kalau hashnya itu adalah about, ya kita nampilin about. Kalau misalkan hashnya adalah home gitu ya, kita bakal nampilkan home. Tapi kalau bukan home atau hash, home atau about, nah kita tampilkan apa nih by default? Misalnya kita tampilin home. Ya, misalnya not found sih, tapi aku nampilinnya di sini home aja deh. Jadi dicek nih, if window, nah untuk dapetin hash itu window dot location dot hash gitu ya. Nah, kalau misalkan window location hashnya itu adalah home gitu ya. Nah, aku bakal nampilin apa nih? Teks kontennya aku ubah. Title teks kontennya aku ubah jadi home. Nah, kalau misalkan window locationnya itu adalah about, window location hashnya adalah about, aku ubah dia jadi about page. Boom. Tapi kalau bukan itu semua, yaudah aku mau ambil dari yang home page. Nah, kayak gitu. Ini harusnya works ya. Jadi aku coba refresh. Ini aku ada di about, dia nampilin about. Aku ke home, aku refresh dia home. Aku pindah ke about, aku refresh dia about. Nah, udah nih. Client side routingnya udah works ya. Jadi aku ketika pindah kayak gini dia udah gak request apapun dan dia bakal nampilkan konten sesuai yang kita inginkan dan path-nya juga berubah nih. Tuh, kayak gitu. Mantap kan? Ini kayak gini seru guys, walaupun sederhana ya. Belajar-belajar hal yang lainnya kan pakai pakai library gitu. Kalau di React pakai React Router DOM kayak gitu kan. Tapi ini ya walaupun sepele seru gitu, ngulik sesuatu yang biasanya kita skip gitu kan, kayak gini kan jarang ya kita terapin manual gitu. Kayak gitu.
Ya, ini udah oke sih. Oke, paling nextnya itu apa lagi ya? Problemnya di sini ini udah. Ya nanti nextnya kalau misalkan teman-teman pengen nge-improve si kontennya gitu ya, si homepage ini, ya yang perlu kita lakukan ya emang manipulasi DOM seperti biasa nih. Di sini nanti kita perlu di improve di bagian sininya. Kita tambahkan HTML-nya, kemudian kita ubah konten-kontennya gitu. Mungkin kedepannya bisa dinamis juga kalau kita udah nerapin client side rendering gitu ya. Tapi itu buat nextnya. Sama di sini kita belum nerapin query string. Kalau misalkan kita mau ada query stringnya gitu ya. Misalkan kita ada di home tapi mau menampilkan message apa, misalkan hello world gitu atau apapun itu. Ya mungkin itu di next videonya kayak gitu. Oke, itu tadi dia kita udah praktek soal client side routing ya. Jadi tadi udah bahas tentang single page application itu sebenarnya kayak gimana, terus kenapa single page application ini dan client side routing ini sering dipakai sekarang gitu kan. Bahkan kayak YouTube, GitHub dan kawan-kawan itu udah pakai client side routing semua gitu kan. Experience-nya buat user itu kayak gimana. Terus gimana cara nge-implement si client side routing ini menggunakan vanilla JavaScript kayak gitu ya. Jadi itu tadi, harusnya teman-teman udah kebayang sebenarnya cara kerja si client side routing ini kayak gimana gitu. Mungkin untuk nextnya kita bakal lebih bahas ini ya, lebih bahas tentang query string karena tadi belum sempat kebahas gitu kan. Jadi gimana caranya nge-manage query string, dapetin si value-nya, terus ngeganti query string-nya juga di client side gitu kan. Biar kita bisa bikin konten yang lebih dinamis gitu. Mungkin kita bahas di next video kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk konten episode pertama ini kita sudahi dulu aja. Silakan teman-teman kalau misalkan ada komentar, ada pertanyaan, dan kawan-kawan bisa langsung komen di bawah. Atau kalau misalkan ada ide-ide, topik-topik menarik di front end, atau teman-teman punya kendala dan kawan-kawan di front end yang pengen dibahas, itu bisa langsung komentar kayak biasa gitu ya. Oke, kalau gitu thank you guys. Dadah.